Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Nikawati dan teman saya Khairul Ayun akan menjelaskan mengenai konflik keluarga, mata kuliah Family Therapy yang diampu oleh dosen Oragores UKE MPD. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi konflik. Istilah konflik berasal dari bahasa Latin confligere yang berarti saling berbenturan atau semua bentuk tabrakan, ketidakserasian. Dalam hubungan interpersonal, konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan perilaku dengan tujuan. Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negatif seperti jengkel, marah, takut, dan lain sebagainya. Tapi hasil akhir dari suatu konflik apakah akan bersifat destruktif atau konstruktif? Hal ini akan sangat tergantung pada strategi apa yang akan digunakan dalam menangani konflik itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat konflik. Konflik berguna untuk menguji bagaimana karakteristik suatu hubungan antar pribadi. Dua pihak yang memiliki hubungan yang berkualitas akan mengelola konflik dengan cara yang positif. Selanjutnya yaitu karakteristik konflik keluarga. Konflik dalam keluarga ini biasanya terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksesuaian antara anggota keluarga. Konflik di dalam keluarga lebih sering dan mendalam bila dibandingkan dengan konflik dalam konteks sosial yang lain. Macam-macam konflik keluarga. Konflik keluarga bisa bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Contoh, suami kehilangan pekerjaan dapat memberikan tekanan pada keluarga karena berkurangnya sumber pemasukan. Ini termasuk faktor eksternal. Konflik yang dapat terjadi bisa seputar pengaturan keuangan atau masalah membentuk kebiasaan belanja yang baru. Contoh masalah yang muncul karena sumber internal adalah misalkan pertengkaran saudara. Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan keluarga, masalah pribadi juga bisa menjadi pemicu adanya konflik dalam keluarga. Ada dua tipe konflik keluarga. Yang pertama adalah solvable konflik atau konflik yang dapat diselesaikan. Dan yang kedua adalah perpetual konflik atau konflik yang berlangsung lama. Solvable konflik adalah konflik keluarga jangka pendek yang akar permasalahannya mudah ditemukan dan diselesaikan. Contoh, memilih destinasi liburan, film, atau memilih warna tembok yang cocok. Pada satu titik, perbedaan dan pendapat dalam solvable konflik akan hilang dan keluarga akan menyatukan suara. Kemudian untuk perpetual konflik adalah konflik keluarga jangka panjang yang bisa jadi akan bertahan selamanya. Akar pemicu perpetual konflik bersifat lebih dalam dan pribadi untuk individu. Contohnya seperti perbedaan nilai, kepribadian, budaya, kepercayaan yang dianut, dan lain-lain. Ada 4 konflik yang paling sering terjadi pada keluarga, yaitu konflik karena merebutkan soal uang, kemudian perbedaan pendapat dalam mendisiplinkan anak, pertengkaran tiada henti, dan konflik karena campur tangan dari keluarga besar. Sebenarnya semua konflik itu bisa ditangani dengan cara 1. Tidak membanggakan pendapat sendiri. 2. Tidak menuruti ego. Dan yang ketiga, tidak menuruti sifat pikir. Resolusi konflik. Dilansir dari buku karya Christopher pada tahun 2005, resolusi konflik merupakan suatu pendekatan
yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif. Metode resolusi konflik: 1. Bisa dengan pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Yang kedua, bisa dengan cara intervensi pihak ketiga. Intervensi pihak ketiga ini bisa dilaksanakan dengan cara resolusi konflik melalui proses pengadilan. Yang kedua, resolusi konflik melalui proses administrasi. Dan yang ketiga, resolusi perselisihan alternatif.